Desa IPA Sekolah Masyarakat dengan NPM 231100068. Saya Imelda Bermausuti dengan NPM 23110141. Saya Salah Octaviana Kasmapurti dengan NPM 23110167. Oke, selanjutnya simak dulu video berikut. Good. Very nice. Anyways, stay safe. Cheers. Hey, beautiful. Give a smile. They always pretty when you smile. I can't ignore me. Come on, Wolf. Think you're better than me, yeah? You don't even have to dance. Well, you don't need to back it up. You're asking for a dress like that. Yeah, tonight. I should have some clothes. Very sexy. Do you think this is okay? Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai apa itu kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender atau KBG adalah tindakan kekerasan yang mencerminkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dapat terjadi sebagai akibat dari norma dan budaya patriarki. Kekerasan ini dapat berupa berbagai bentuk dan menimbulkan dampak negatif pada korban. Data kekerasan berbasis gender di Indonesia. Kekerasan berbasis gender tahun 2023, Komnas Perempuan mencatat 289.111 kasus kekerasan berbasis gender pada tahun 2023. Sebagian besar kasusnya adalah kekerasan dalam rumah tangga dan sepertiganya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, Kemen PPPA mencatat 2.681 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi per April 2024. Apa saja sih contoh tindakan kekerasan berbasis gender ini? Yang pertama A. Pelecehan seksual. Komentar atau lelucon bernada seksual yang tidak diinginkan. Yang kedua, sentuhan fisik yang tidak pantas. B. Pelecehan online. Pengiriman pesan atau gambar seksual secara tidak diinginkan melalui media sosial atau platform digital. Penguntitan, stalking secara online. Yang C. Paksaan seksual. Memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Tindakan kekerasan seksual dalam hubungan intim, intimate partner violence. D. Eksploitasi seksual. Memanfaatkan posisi kekuasaan untuk mendapatkan layanan seksual, perdagangan manusia untuk tujuan seksual. E. Ancaman dan intimidasi. Yang pertama, mengancam korban dengan tindakan kekerasan jika mereka tidak memenuhi permintaan seksual. Yang kedua, menggunakan kekuatan fisik atau emosional untuk menekankan korban. Yang F. Penghinaan dan stigma. 1. Menyebarkan informasi pribadi atau merendahkan korban di depan orang lain. Yang kedua, menyalahkan korban atas tindakan kekerasan yang di dalamnya. Selanjutnya adalah dampak dari KBG. Yang pertama adalah trauma dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Selanjutnya adalah kecemasan, depresi atau gangguan mood. Yang ketiga adalah perasaan malu, tidak berdaya, dan berisolasi. Selanjutnya adalah stigma dan label negatif dari masyarakat. Yang kelima, kesulitan dalam membangun hubungan sosial dan intim. Yang keenam, cedera fisik atau gangguan kesehatan jangka panjang. Dan yang terakhir adalah masalah kesehatan reproduksi. Pengaruh dari KBG terhadap kesehatan mental anak usia 0 sampai 18
tahun, yaitu KBG termasuk kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam pada korban. Ini seringkali berujung pada gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan PTSD. Korban KBG ini terutama anak-anak berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan mental jangka panjang. Dampak tersebut dapat meliputi gangguan suasana hati, perilaku merusak, dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. KBG dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial korban. Anak-anak yang mengalami kekerasan sering kesulitan dalam mengatur emosi dan membangun kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya adalah bagaimana cara mencegah KBG. Yang pertama ada edukasi dan kesadaran masyarakat. Contohnya, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan berbasis gender dan dampaknya. Dan yang kedua, mengedukasi individu tentang pentingnya menghormati privasi dan hak orang lain di dunia maya. Yang kedua, penguatan kebijakan dan hukum. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang lebih kuat untuk melindungi korban KBG. Mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan berbasis gender. Dan yang ketiga, dukungan bagi korban. Menyediakan layanan dukungan psikologis dan hukuman bagi korban KBG. Membangun jaringan dukungan untuk korban agar mereka merasa aman untuk berbicara dan melaporkan kasus. Peran media. Media harus bertanggung jawab dalam pelaporan kasus kekerasan dan menghindari praktik victim blaming. Meningkatkan kesadaran di kalangan jurnalis tentang bahasa yang sensitif, gender, dan etika dalam pelaporan. Yang terakhir, kampanye publik. Melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang KBG dan bagaimana cara melaporkannya. Mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan dan berbicara tentang kekerasan berbasis gender. Sekiranya itu cukup dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.